Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, ikhwati al-ahba'i rahimakumullah, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kepada para kiai, para ajengan, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai, yang tidak saya sebutkan satu persatu di tempat ini, tapi kita sangat-sangat menghormati, memuliakan, dan mencintai mereka semua. Mudah-mudahan semua tuan-tuan guru kita yang ada depan kita ini dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Apresiasi, penghargaan, dan terima kasih saya sampaikan kepada segenap para dewan guru, wali santri maupun santriwan dan santriwati dari pondok pesantren Manhajul Ulum. Di bawah pimpinan guru kita, orang tua kita semua, Syekhuna Al-Muhtaram wa Mukarram Kiai Haji Kamaluddin Al-Barizi, yang masyhur disebut Kiai Haji Titing, ya ikhwan. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perlindungan, keberkahan, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan pondok pesantren daripada Manhajul Ulum dijadikan oleh Allah sebagai manhajan solehan, thayyiban, mubarakan, ma'muran, nafi'an lil ummatil islamiyah. Amin ya rabbal alamin. Hibail kiram, pada kesempatan ini saya dengan rombongan bersama Kiai Haji Maksum Hasan dari Cikole, bersama Habib Zaki Ali Idrus selaku Ketua DPD FPI Jawa Barat, dan juga saya didampingi oleh dua mantu saya, yaitu Habib Hanif Al-Attas dan Habib Muhammad Al-Habsyi, tidak lain dan tidak bukan untuk bersilaturahim. Nah, kenapa saya mesti bersilaturahim ke pondok pesantren ini? Karena pondok pesantren ini punya riwayat yang luar biasa di dalam perjuangan kita selama ini, saudara. Nah, apalagi khususnya pada saat lagi ada aksi 411, 212, sampai Kiai Titing ini mengutus anaknya dan santrinya dari Ciamis rame-rame dengan ribuan santri yang lainnya berjalan kaki ke Jakarta untuk bela Islam. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Nah, maka itu saya mau tanya semua santriwan dan santriwati yang ada di Manhajul Ulum, masih semangat berjuang? Masih semangat tetap bela Islam? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, untuk itu pada kesempatan ini, karena ini hanya silaturahim, waktu kita juga sangat singkat sekali, saya ingin mewasiatkan dan mengamanatkan untuk diri saya dan untuk para santri dari Manhajul Ulum, ya ikhwan. Karena para santri di Manhajul Ulum insya Allah ke depan akan menjadi ulama-ulama yang memimpin umat. Akan menjadi kiai-kiai yang menyebarkan Islam. Akan menjadi guru-guru dan juru dakwah yang akan selalu membela agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apa yang pernah diamanatkan oleh guru-guru saya. Kalau kita ke depan berdakwah, ini para santri khususnya yang saya mau sampaikan. Kalau Anda nanti ke depan lulus dari pondok pesantren, ingin berdakwah di tengah masyarakat, bagaimana caranya agar dakwah kita bisa diterima? Dakwah kita bisa gobul, fi qulubin nas. Bagaimana dakwah kita bisa membentuk masyarakat? Bagaimana dakwah kita bisa membangun umat, saudara? Maka saya ingat betul, saya diwasiatkan oleh guru-guru saya 3 perkara. Yang pertama,
Jadikan dakwah itu sebagai tuntunan, bukan tontonan. Nah, tolong ini para santri dijaga ini. Kalau sudah lulus nanti bergerak di masyarakat, jadilah dai yang berdakwahnya dijadikan tuntunan, bukan tontonan. Sebab kalau dakwah sebagai tontonan, nggak berbeda dengan pentas-pentas seni, saudara. Nggak berbeda dengan film-film di bioskop. Orang datang, nonton, pulang, selesai. Tidak ada taksir, tidak ada pengaruh. Dakwah yang semacam itu tidak akan pernah bisa membangkitkan umat, membangun masyarakat yang islami. Gak mungkin, saudara. Lalu apa bedanya dakwah yang jadi tuntunan dengan tontonan, saudara? Kalau dakwah jadi tontonan, seorang dai pada saat tampil di tempat umat, dia hanya ingin memuaskan umat, nggak lebih. Itu kalau tontonan. Tapi kalau tontonan tidak, saudara. Jadi tontonan itu dari umat puas, selesai. Pulang, saudara dianggap udah selesai daripada tugasnya. Berbeda dengan dakwah sebagai tuntunan. Dakwah sebagai tuntunan, begitu dia datang melihat umat, berhadapan dengan umat, tugas dia bukan hanya untuk memuaskan umat, tapi bagaimana mengajak umat untuk sama-sama bisa mengamalkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saudara sidai tidak hanya di atas panggung menjadi tuntunan, tapi begitu turun dari panggung, saudara, setiap hidupnya, setiap langkahnya harus tetap menjadi tuntunan bagi umat yang dipimpinnya. Betul? Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, makanya dalam Al-Quranul Karim kita tahu bagaimana Allah menyatakan ud'u ila rabbika bil ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Saudara, bil hikmah. Apa sih makna hikmah? Hikmah itu al-ilmu nafi'. Hikmah itu ilmu yang diamalkan, saudara. Jadi artinya ayat ini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka itu ke jalan Tuhanmu bil hikmah. Maksudnya bil ilmi nafi', dengan ilmu yang diamalkan, ilmu yang manfaat. Atau dengan kata lain, dakwahlah ajak umat manusia ini dengan ilmu yang kau amalkan. Bagaimana seorang dai itu antara ucapan dan perbuatannya seiring sejalan, saudara. Nah, mudah-mudahan para santri Manhajul Ulum ke depan akan seperti itu. Amin. Amin ya Rabbal. Siap menjadikan dakwah sebagai tuntunan. Siap menjadikan dakwah sebagai tuntunan. Takbir. Yang kedua, saudara. Yang kedua, dakwah itu, saudara, kewajiban, bukan profesi. Nah, ingat tuh baik-baik, dakwah kewajiban bukan profesi. Apa bedanya? Kalau dokter tuh profesi, insinyur profesi, jadi pegawai negeri profesi, wartawan profesi, jadi manajer, jadi bos perusahaan profesi. Tapi kalau dakwah bukan profesi, saudara. Lalu pertanyaannya, apa beda antara dakwah, saudara, sebagai profesi dengan dakwah sebagai kewajiban? Oh, beda. Kalau orang menganggap dakwah itu sebagai profesi, persis seperti orang-orang yang kerja di kantor. Datang jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, selesai tugasnya. Itu profesi, saudara. Selama dia ada di lapangan kerjanya, pada waktu jam kerjanya, dia melakukan tugas profesinya. Tapi begitu sudah selesai, pulang kerja, dia tidak lagi melakukan tugas profesinya, saudara. Berbeda dengan dakwah. Dakwah pada saat dia undang, dipanggil umat, dia bisa berceramah, atau dia mengajar, saudara. Tapi begitu turun, dari mulai turun, naik mobil, jalan, saudara, sampai ke rumahnya, dia wajib berdakwah. Berdakwah kepada dirinya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada masyarakatnya. 24 jam, non-stop dakwah. Tidak ada waktu kerjanya, saudara. Kira-kira jelas tidak?
Jelas tidak? Oh, kalau dakwah jadi profesi repot. Habis ngajar umat 1 jam, selesai pulang, saudara dianggap dakwahnya udah selesai. Kerjanya udah selesai. Soal ngamalin gak ngamalin urusan lain, saudara. Itu profesi, saudara. Soal diamalkan tidak diamalkan urusan lain. Yang penting saya udah sampaikan kepada umat. Itu kalau dakwah jadi profesi. Tapi nggak begitu. Dakwah itu habis kita sampaikan kepada umat, turun dari panggung, tetap kita mesti berdakwah. Bersikap yang baik, bersikap menjadi contoh, bersikap yang santun, bersikap yang ramah, saudara. Di jalanan ketemu orang, tetap harus berdakwah. Sampai di rumah ketemu keluarga, tetap harus berdakwah. Kenapa? Karena dakwah adalah kewajiban, bukan profesi. Kira-kira jelas tidak? Ya, jelas tidak? Santri Manhajul Ulum siap berdakwah sebagai kewajiban. Takbir. Yang terakhir, saudara. Dakwah adalah perjuangan yang membutuhkan pengorbanan, bukan bisnis perdagangan. Saudara, berdakwah sambil berdagang, boleh. Berdagang sambil berdakwah, boleh. Tapi jangan dakwah didagangkan. Nah, paham nggak? Beda tuh. Orang dakwah sambil jualan buku, silakan. Orang jual kain sambil berdakwah, silakan. Tapi jangan dakwah yang diperjualbelikan. Bagaimana memperjualbelikan dakwah? Contoh, ada yang ngundang, baru diundang udah nanya, DP-nya berapa? Kacau gak? Saya mau tanya, ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Begitu diundang, kirim dulu DP-nya ya, sekian puluh juta ke rekening saya. Nanti sebulan lagi kirim lagi separuhnya. Nanti sehari sebelum acara, itu rekening mesti penuh dulu. Kalau nggak masuk, acara batal. DP nggak balik, kayak leasing. Kacau tidak? Saya mau tanya, tuh yang begitu mau dakwah apa dagang? Dakwah apa dagang? Nah, dakwah kayak leasing. Kacau tidak? Kacau tidak? Semua para santri dari Mambaul Ulum, saudara, ingat baik-baik. Dakwah itu perjuangan yang membutuhkan pengorbanan, saudara. Jangan bicara dibayar orang. Jangan bicara DP di rekening, saudara. Dakwah saja, rezeki Allah yang atur, saudara. Kalau panitia mau kasih hadiah, terima, bersyukur kepada Allah. Panitia tidak memberikan apapun, terima, ridho, bersyukur kepada Allah. Itulah siap berdakwah di tengah umat sebagai perjuangan dengan pengorbanan. Siap tidak? Siap tidak? Jawab yang kompak semua. Siap. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, karena itu saya yakin di bawah bimbingan Kiai Haji Titing dan keluarga serta Dewan Guru semua yang ada di Manhajul Ulum, insya Allah santriwan dan santriwati Manhajul Ulum ke depan, saudara, akan menjadi al-kawadirus salihah, akan menjadi duat dan murabbin yang betul-betul ikhlas berjuang di tengah masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga semua santri di sini walaupun nanti sudah lulus, semangat bela Islamnya tetap menggelora dan tetap menggebu-gebu untuk membela Allah dan Rasulnya. Siap berjuang. Siap berjuang. Semua saya mau tanya, masih ingat aksi bela Islam? Ingat aksi bela Islam? Itu yang dulu jalan kaki ke Jakarta dari daerah mana tuh? Bandung atau Ciamis? Jawa Tengah atau Ciamis? Jawa Timur atau Ciamis? Di mana sih Ciamis? Di mana? Alhamdulillah. Saya mau tanya, orang-orang Ciamis pada saat jalan kaki ke Jakarta ada dibagi duit? Ada dibayar? Ada dikasih jabatan? Datangnya ikhlas tidak? Datangnya tulus tidak? Takbir. Al-Quran imam kami. Coba pinjam mic-nya satu lagi. Ayo, Hanif dipimpin kedua. Semuanya sama-sama.
Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran bukan kami. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Bir. Oh. Iya, jadi kalau bawain nasi tadi ingat lagi aksi, betul? Betul. Kapok ke aksi lagi? Kapok ke aksi lagi? Jadi kalau besok keadaan negara kacau, maklum saudara, budak-budak PKI mulai keluar, betul? Budak-budak PKI mulai ngadu domba habaib dan ulama, betul? Gerombolan PKI mulai hina-hina kiai, betul? Gerombolan PKI mulai hina-hina ba'alwi para habaib, betul? Saya mau tanya, biarkan atau lawan? Biarkan atau hajar? Siap bela kiai? Siap bela ulama? Siap bela ajengan? Siap bersama habaib? Takbir! Sallu ala nabi. Nah, kalau negara makin hari makin kacau, saudara terpaksa kita harus turun lagi. Maka kalau saya undang ke Jakarta, rame-rame, siap hadir tidak? Siap turun lagi tidak? Betul? Yakin? Berani? Kalau ditangkap, sabotating. Kalau ditangkap, kalau dibilang radikal, kalau dibilang ekstrem, kalau dibilang teroris, kalau dipenjara, kalau dibunuh, sabotating. Betul? Berarti santri di sini udah lulus S1 jurusan perjuangan. Alhamdulillah. S1 jurusan, kalau jurusan demo aksi udah S2 semuanya. Ya udah ngerasain semprotan gas air mata sudah. Nah, mudah-mudahan. Udah gitu jalan kaki, bukan dekat tuh jalan kaki, betul? Betul? Udah pada rame-rame patungan sewa bis, aparat gak kasih. Unyil. Kacau tidak? Tapi orang Ciamis nggak putus asa, betul? Nggak dikasih naik bis, dihadang naik bis, jalan kaki rame-rame, betul? Ternyata akhirnya orang Ciamis sampai ke Jakarta dengan jalan kaki. Takbir. Sallu ala nabi. Nama gitu bersatu terus, siap bersatu. Mau diadu domba gak? Mau diacak-acak gak? Mau dipecah belah gak?
Jangan, kita bersatu terus ya ikhwan. Makanya saya bangga. Hari ini kita lihat, ada habaib yang hadir. Banyak kiai, banyak ajengan, banyak ustadz, banyak tokoh. Kita buktikan di hadapan umat bahwa kita bersatu. Nggak bisa diadu domba oleh gerombolan PKI baru. Betul? Baru. Sallu ala Nabi. Nah itu yang bisa saya sampaikan, saudara. Bukan saya nggak mau berpanjang waktu. Karena urusannya silaturahim. Ini panitia yang di sebelah sana udah deg-degan. Umat udah kumpul 15.000. Habibnya belum datang. Kalau nggak pingsan udah bagus tuh panitia. Nah, mudah-mudahan kita doakan biar acara berikutnya lancar. Amin. Dan nanti kalau ada masyarakat di sini, saudara yang mau ikut tabligh, silakan. Kita bisa berangkat bareng ke tempatnya di mana, Kiai? Pesantren Kiai Nonop ya, kawan. Kiai Nonop salah satu kiai yang ikut berjalan kaki dari Ki Amis dengan umat. Betul. Siap hadir. Hadir. Nah itu saja, akhirnya kita baca suratul Fatihah. Bibarkatil Fatihah agar Kiai Titing dan keluarganya serta seluruh dewan guru yang ada di Pondok Pesantren Manhajul Ulum senantiasa dilimpahkan oleh Allah keberkahan. Dan semoga semua santriwan dan santriwati, begitu juga para wali santri dan seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang ada di tempat ini, semoga tidak keluar dari tempat ini bibarkatil Fatihah kecuali dosanya diampuni oleh Allah, kesalahannya dimaafkan, penyakitnya disembuhkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, dan diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Dan secara khusus kita doakan Kiai Maksum yang saat ini sedang sakit tapi tetap hadir bersama kita demi perjuangan saudara, diberikan oleh Allah kesembuhan. Allah subhanahu wa ta'ala yashfiyahu sifaan ajilan kamilan taman bikulli lutfin wa khairin wa afiyah bisiril Fatihah. Iya kan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna fi sihhati wal afiyati wal amanati wa husnil khuluqi. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartana wa la hamman illa farajtana wa la dha'ifan illa qawiyatana wa la khalalan illa satartana wa la musafiran illa salamtana wa raddatana wa la mushkilan illa wadahtana wa la hasidan illa dafa'tana wa la dainan illa qadaitana wa la hajatan illa jabtana. Allahumma nas'aluka farjan qariba wa nasran aziza wa sabran jamil wa fathan mubina walhamdulillahi rabbil alamin. Bil gobul. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dan terima kasih kepada Pondok Pesantren Manhajul Ulum khususnya untuk Kiai Titing sekeluarga serta para santri. Sekian, hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.